Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Susanti dengan NIM 22381052. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit terkait materi Amar Ma'ruf Nahi Munkar dari mata kuliah tafsir. Langsung saja mengenai Amar Ma'ruf Nahi Munkar, yaitu pada pembahasan pertama mengenai pengertian Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Jadi secara harfiah kata amar berasal dari kata amara ya'muru yang berarti suatu perintah. Kemudian kata ma'ruf secara bahasa berasal dari kata arafa ya'rifu irafatan ma'rifatan yang berarti mengakui, mengenal, dan mengetahui. Sebagai isim ma'ful kata ma'ruf yang diartikan sebagai sesuatu yang telah diketahui atau telah dikenali. Kata ma'ruf terkadang juga dimaknai sebagai sesuatu yang sewajarnya, sepatutnya, yang mana bernilai kebaikan dan kemaslahatan. Kemudian kata mungkar. Kata mungkar berasal dari bahasa Arab nakara yankiru yang berarti sebagai jahilah atau tidak mengenal, tidak mengetahui, atau tidak mengakui. Yang mana kata mungkar ini berarti sesuatu yang tidak dikenali, yang pada akhirnya diingkari. Jadi secara istilah, amar ma'ruf nahi munkar dapat diartikan sebagai proses untuk mengajak kepada kebaikan yang mana bertujuan memperluas ajaran Islam demi menyelamatkan umat manusia dari kejahatan agar meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar dalam Al-Quran. Jadi ada beberapa dalil yang menjelaskan tentang perintah amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama ada pada surah Ali Imran ayat 114, At-Taubah ayat 71, An-Nahl ayat 90, dan Al-Hajj ayat 41. Hari ini saya akan membahas perspektif Al-Quran tentang amar ma'ruf nahi munkar pada surah Ali Imran ayat 104. Dalilnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatin yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian selanjutnya mengenai mufradat ayat ini. Jadi yang pertama yaitu pada kata minkum. Ada beberapa ulama yang menafsirkan kata minkum pada ayat ini bahwa perintah berdakwah hanya ditujukan oleh sebagian kelompok saja. Yang mana kelompok ini membentuk komunitas untuk berdakwah. Kemudian pendapat kedua, ulama yang berpendapat bahwa kata minkum di sini mencakup semua individu yang mana mereka diperintahkan untuk berdakwah sesuai kemampuan mereka. Kemudian kata kedua, yad'un. Dalam bahasa Arab berasal dari kata doa yang berarti berdoa atau memanggil. Secara harfiah berarti mereka memanggil atau mereka berdoa. Dalam ayat Ali Imran 104 terdapat dua kata yang berbeda dalam konteks perintah berdakwah, yaitu yang pertama yad'un, mengajak, dan ya'muruna yang berarti memerintahkan. Kemudian yang terakhir kata khair. Kata khair berarti baik atau kebaikan, atau bisa diartikan sebagai yang terbaik. Istilah khair ini mencakup segala sesuatu yang dianggap positif atau bermanfaat, baik dalam perspektif spiritual, sosial maupun moral. Kemudian asbabun nuzul dari ayat ini atau latar belakang turunnya ayat ini yaitu ayat ini berkaitan dengan peristiwa pada saat itu di Madinah, yang mana kondisi umat Islam mengalami tantangan besar baik dari dalam dan luar Islam itu sendiri, yang mana
pada saat itu umat Islam mengalami kekalahan pada perang Uhud dan mengakibatkan banyaknya kaum muslimin yang berputus asa dan terpecah. Yang mana kemudian ayat ini turun sebagai dorongan untuk memperkuat semangat umat Islam agar tetap bersatu dan fokus pada misi dakwah. Dalam konteks sejarah juga ayat ini menjadi landasan penting dalam pembentukan kelompok-kelompok dakwah. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai munasabah. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan Ali Imran ayat 104 ini, yaitu yang pertama pada ayat sebelumnya, ayat 102 dan 103, yang mana sebelumnya berbicara tentang pentingnya bersatu dan takwa, sementara pada ayat 104 menunjukkan cara mewujudkan kedua hal tersebut, yaitu menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran. Kemudian ayat yang kedua yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 143. Dalam Al-Baqarah ayat 143 Allah menyebut umat Islam sebagai umat wasatan atau umat yang moderat, yang mana umat ini berfungsi sebagai saksi bagi umat manusia lainnya. Kemudian Ali Imran ayat 104 memperjelas peran ini dengan memberi tugas amar ma'ruf nahi mungkar untuk menyeru kepada kebaikan. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah umat yang terbaik dan merupakan salah satu karakteristik dari umat wasatan, sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu makna ayat. Yang pertama, tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa ayat Ali Imran 104 ini menunjukkan pentingnya adanya kelompok di dalam umat Islam yang mana memiliki tanggung jawab untuk menyeru kepada kebaikan serta mencegah dari kemungkaran. Dan juga tugas ini tidak hanya terbatas pada setiap kelompok, akan tetapi merupakan kewajiban bagi setiap individu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian tafsir yang kedua yaitu Said Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Dhilalil Quran, bahwa tugas kaum muslimin yang berpijak di atas dua pilar adalah tugas utama yang harus mereka laksanakan untuk menegakkan manhaj Allah di muka bumi. Said Qutb berpendapat bahwa hendaklah ada seseorang yang memiliki kekuasaan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, yang mana dengan memiliki kekuasaan mereka dapat menegakkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan perintah atau ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir, pendapat Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah. Beliau menjelaskan makna ayat Ali Imran 104 bahwasanya Allah memerintahkan orang yang beriman untuk menempuh jalan yang berbeda, yaitu menempuh jalan luas serta lurus dengan mengajak orang lain menempuh jalan kebajikan dan makruh. Dia berpendapat bahwa pengetahuan yang dimiliki seseorang, bahkan kemampuannya mengamalkan sesuatu akan berkurang, bahkan bisa jadi hilang jika tidak diingatkan atau diamalkan. Di sisi lain, pengetahuan dan pengalaman saling berkaitan erat, yang mana pengetahuan itu sendiri mendorong kepada pengamalan dan peningkatan kualitas amal. Sedang pengamalan yang terlihat dalam kenyataan hidup merupakan guru yang mengajar individu dan masyarakat, sehingga mereka pun belajar mengamalkannya. Jika demikian itu halnya, maka manusia dan masyarakat perlu diingatkan dan diberi keteladanan, yaitu mengenai amar ma'ruf nahi mungkar. Dari pembahasan ini mengenai perintah amar ma'ruf dan nahi mungkar, dapat disimpulkan bahwa perintah amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu kewajiban seorang muslim yang utama, yang mana mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, baik dalam aspek sosial, moral maupun spiritual, memiliki dampak yang besar.
yang mana prinsip amar ma'ruf nahi munkar ini menjaga keseimbangan dalam masyarakat dengan tentunya mengedepankan nilai-nilai positif seperti kejujuran, keadilan, dan kebajikan, serta mencegah perilaku yang merusak tatanan kehidupan. Akan tetapi tugas ini tentunya tidak terlepas pada segolongan orang saja, melainkan setiap individu harus berperan aktif dalam perintah amar ma'ruf nahi munkar ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.